Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Anies Baswedan ada yang membenci? Beliau adalah sosok penyayang binatang yang berhati lembut, benar-benar mencintai binatang. Orang yang mencintai binatang, apalagi yang namanya manusia, pasti ia cintai dengan setulus hati. Kita berharap orang yang membenci Anies Baswedan bisa berpikir dua kali. Anies Baswedan adalah orang yang suka bergaul. Anies Baswedan akrab dengan masyarakat. Di mana ada Anies Baswedan, banyak orang yang bahagia merasa dekat dengannya. Jadi kenapa ia harus dibenci? Anak-anak suka dan sayang dengan Anies Baswedan. Mereka bisa mengobrol akrab antara bapak dengan anak. Anies Baswedan adalah penyayang ibunya, penyayang orang tua sejati. Dia begitu patuh dengan orang tuanya, dia begitu hormat dengan orang tuanya. Dia selalu menyanjung orang tuanya, dia selalu membahagiakan hati orang tuanya. Kemanapun ia pergi, ia selalu pamit dengan orang tuanya. Dan dia tidak malu membawa orang tuanya tampil di depan umum, walaupun harus dengan berkursi roda. Anies Baswedan adalah sosok sahabat yang begitu akrab dengan teman-temannya. Walaupun itu menjadi saingannya, tapi mereka enjoy saja, mereka merasa gembira. Tidak ada rasa permusuhan sedikit pun di hati Anies. Kenapa Anies Baswedan masih ada yang membencinya? Ini ada cerita. Hari Rabu kemarin, kurang lebih jam 10 pagi, saya datang ke sebuah bank asing. Kemudian saya dilayani oleh dua orang anak muda. Satu bernama Hendra, 28 tahun, satu lagi Vio, 22 tahun. Dalam perbincangan itu saya ada celutukan-celutukan seputar masalah Pilpres. Rupanya di antara kedua mereka itu, Hendra langsung menjawab, "Oh, kalau saya memilih antara 2 dan 3. Dan kemudian Vio juga sepertinya sepakat dengan pernyataan Hendra itu. Kemudian saya ingin mendalami, mengetahui apa sih alasan mereka memilih 2 dan 3. Ini alasannya Hendra. Dia bilang, saya memilih nomor 3 itu karena Pak Ganjar mempunyai kesamaan yang sama dengan saya, mencintai klub bola MU. Saya bilang, hanya itu, yaitu saya suka sama Pak Ganjar karena itu. Anda bayangkan, orang memilih calon presiden hanya berdasarkan hati, selera, bukan akal yang waras mereka, hanya perasaan saja. Kalau yang satu, kenapa nomor 2? Saya bilang, oh, nomor 2 itu karena senior. Apakah Anda tidak mempertimbangkan bahwa nomor 2 itu menggandeng anaknya Jokowi? Oh, tidak. Sebenarnya buat kami Pilpres itu nggak penting karena nggak pengaruh-pengaruh amat. Tapi Vio menyampaikan ini lebih rasional. Vio bilang, nggak, kalau saya nomor 2 tidak. Karena apa? Nomor 2 ini akan menaikkan pajak. Saya bekerja setengah mati dari pagi sampai malam. Kemudian pajak saya dinaikkan dan akhirnya uangnya dikorupsi oleh orang itu saja. Ini lebih rasional, si Vio menjawab. Dari situ kemudian saya kepoin, jadi saya bilang begini, kenapa sih Anies Baswedan nomor urut 1 tidak masuk dalam radar kalian? Saya pengen tahu apa alasannya. Rupanya mereka menjawab dan diaminkan oleh Fiona, bagaimana Anies itu calon presiden yang intoleran, Anies itu adalah calon presiden yang radikal. Saya bilang, kenapa kalian menstigma? Ya karena teman-teman semua mengatakan seperti itu. Artinya mereka mendapatkan informasi yang fitnah itu yang sengaja di-framing oleh lawan politik Anies untuk mendiskreditkan Anies. Bahwa Anies itu seperti yang disampaikan oleh kedua anak muda ini. Kemudian akhirnya saya bertanya, maaf Hendra dan Vio, kalian berdua ini agamanya apa?
Mereka mengatakan bahwa mereka adalah agamanya Kristen. Saya bilang, dengar ya, kalau kalian beragama Kristen, kemudian Anies Baswedan mengeluarkan izin membangun gereja selama 60 bulan dia menjadi gubernur, 55 gereja atau 55 rumah ibadah non-muslim dia terbitkan. Artinya hampir setiap bulan dia mengeluarkan satu surat izin membangun rumah ibadah. Lalu kalau itu dia lakukan, bagaimana kalian mengatakan dia radikal dan intoleran? Artinya dari sini kita bisa melihat bahwa kelompok pemilih yang non-muslim itu telah terbangun sebuah framing kebencian kepada Anies atas dasar informasi hoax atau fitnah. Dan fitnah ini bertebaran dan dipercaya oleh orang-orang yang tidak menggunakan akal waras mereka. Saya mengatakan mereka tidak menggunakan akal waras mereka secara maksimal. Mestinya mereka adalah kelompok-kelompok yang terdidik secara ekonomi jauh lebih maju, bisa mengakses segala informasi. Tapi karena ada sebuah framing dan kebencian yang dibangun bahwa Anies ada intoleran dan radikal, itulah yang kemudian memblok mereka untuk tidak memasukkan Anies dalam radar pilihan politik mereka. Memang saya ingin katakan sekali lagi, dan saya sampaikan kepada kedua anak ini, kok kami nggak tahu ya? Wah, kalau begitu kami akan googling. Waduh, terima kasih banget. Nah, orang-orang yang seperti ini perlu kita berikan informasi sebagai edukasi politik. Karena kebencian yang tertanam di dalam hati dan pikiran mereka itu bersumber dari fitnah dan hoax. Salam akal sehat. Apakah kita masih harus membenci Anies? Saya rasa tidak lagi, karena ceritanya sudah terang benderang. Hanya orang-orang yang memusuhi Anies, lawan-lawan Anies, merekalah yang membenci Anies. Manusia yang punya akal sehat tahu siapa Anies. Anies adalah seorang sosok yang kita harapkan menjadi pemimpin untuk Indonesia. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.